Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berdiskusi dengan sahabat-sahabat sekalian mengenai logika-logika yang bisa kita kembangkan dari Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan berdiskusi dengan Anda tentang misteri kun payakun. Saya pikir ini adalah kata-kata yang sudah banyak beredar, dikenal di kalangan umat Islam tentunya, tetapi jarang kita mempelajari dari kata ini ada arti apa di balik kata-kata ini. Mari simak sahabat-sahabat sekalian, dan semoga bermanfaat. Insya Allah, apa yang saya informasikan ini bisa membantu kita menjadi lebih hidup lagi, dan menjadi hidup lebih baik lagi. Sahabat-sahabat sekalian, bukan banyak ya, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kun payakun. Namun saya hanya mengungkap di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Itu dijelaskan tentang bagaimana ketika Tuhan berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka Tuhan cukup berkata kun payakun. Nah, di sini kita tafsirkan atau kita terjemahkan dalam bahasa terjemahannya langsung, yaitu jadilah lalu jadilah, kun payakun, jadilah lalu jadilah. Itulah penjelasan terjemah dari ayat Al-Quran ke arti kata dari kun payakun. Nah, selanjutnya saya akan memberikan alternatif pemahaman sahabat-sahabat sekalian yang nantinya apakah ini bermanfaat atau tidak, tapi saya yakin ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Seperti biasa, kita punya dua tafsir perbedaan ya, ada dua tafsir perbedaan. Yang tafsir ini ada yang jadilah itu langsung jadi konsepnya mistik tanpa ada proses bagaimana kita mengetahuinya. Allah menjadikan sesuatu itu, jadi hanya Allah yang tahu. Jadi ketika kun payakun itu jadilah, maka langsung jadi, dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan di sini jadilah itu sebuah proses gitu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika jadilah itu perintah kepada manusia atau Allah berkehendak itu kepada sesuatu, maka itu ada proses yang bisa diamati begitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, dua dua tafsir ini kita tidak tahu mana yang benar, mana yang lebih benar begitu ya. Nah, ini kita harus berpikir saja di sini mana yang bisa kita pahami dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira sebuah makna kata atau kalimat itu adalah yang baik dan tidak baik itu, saya kira ukurannya relatif kembali kepada setiap orang. Artinya banyak orang yang mengatakan ini baik buat saya karena memang bermanfaat buat saya. Ini tidak baik buat saya karena memang tidak bermanfaat. Ada sudut pandangnya, baik dan tidak baik itu dilihat dari manfaatnya. Nah, silahkan saja sahabat-sahabat sekalian memandang baik dan buruk itu dari sudut pandang apa. Tapi kalau saya sih belajar sesuatu itu ada manfaatnya nggak bagi kehidupan saya, terus bisa menambah kualitas hidup saya lebih baik atau tidak. Ya kalau itu bisa menambah kualitas hidup lebih baik, ya saya bilang itu adalah baik bagi saya. Itu saya kira sahabat-sahabat sekalian ya, kalau melihat sesuatu itu pun dari sudut pandang saya. Tapi rata-rata begitu sih orang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini ada pendapat mengatakan begini, kun payakun itu bentuk katanya adalah kata kerja. Kemudian tafsir alternatifnya makanya eh, jadilah, maka tafsir alternatifnya bekerjakanlah, berhijrahlah, lakukanlah. Yang penting adalah kata kerja begitu. Jadi dari hasil pemahaman kun payakun itu terjadi dalam semua kejadian. Ya, ketika kita mengamati kejadian-kejadian di alam, ternyata semuanya berproses begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini berdasarkan pendapat dari para ahli yang basicnya sains begitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini juga ada satu pendapat lagi saya kemukakan di sini bahwa kun payakun itu adalah sebuah hukum sebab akibat. Jadi kun payakun itu mengandung makna sebab akibat. Kenapa?
Karena kata fa di situ katanya sama dengan maka atau kemudian. Jadi kun fa yakun itu adalah jadi, maka jadilah. Jadi ada sebab akibat gitu. Dan proses sebab akibat ini, sahabat-sahabat sekalian, membutuhkan waktu. Jadi segala sesuatu bisa dilihat ada sebab akibatnya. Apa yang bisa membedakan ada sebab akibatnya? Ya ada waktunya. Walaupun itu hitungannya sampai detik gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi sekalipun ada keajaiban, tetap saja keajaiban itu ada sebab akibatnya. Walaupun kecepatan proses terjadinya itu dalam hitungan detik begitu sahabat-sahabat sekalian. Ini salah satu pendapat ahli. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, mana yang mudah dipahami, mana yang bisa bermanfaat, ya silahkan itu diambil saja. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini hasil sebuah pemahaman bahwa kun payakun itu adalah sebuah proses dan kata-kata singkatnya yang bisa kita gunakan untuk memahami kun payakun itu adalah just do it gitu. Kita ingat satu merek sepatu ya, dan ternyata menurut saya ini luar biasa dan sampai sekarang merek sepatu itu masih tetap bertahan ya, karena mengandung logika Tuhan itu sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam ya. Dan jadi artinya kun fayakun itu adalah kerjakanlah, kun fayakun itu bergeraklah, mulailah dari hal kecil, kemudian lakukanlah sekarang juga. Jadi sangat komunikatif kalau Allah berbicara kun fayakun kepada kita semua itu adalah sebuah perintah untuk segera lakukanlah, mulailah dari hal kecil, lakukanlah sekarang juga. Sangat rasional dan memang segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan jangan menanti-nanti, bahkan dalam berbuat kebaikan. Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada kita, jangan menanti-nanti kebaikan. Cepat. Ketika adzan berkumandang, cepat. Karena itu baik, lakukan secepatnya. Kalau ada duit, mau ngasih sama orang, cepat kasihkan. Sebelum berubah pikiran kita. Gitu. Kalau ada sampah, mau diberesin, cepat beresin. Jangan dinanti-nanti. Karena kebaikan itu kadang-kadang berubah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ini perintah dari Allah. Kun fayakun itu artinya kalau mau berbuat sesuatu, melakukan perubahan, kun fayakun, cepat lakukan saja. Gitu. Inilah pemahaman dari kun fayakun, sahabat-sahabat sekalian, yang menurut saya lebih produktif dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini juga rumus orang sukses ternyata berkaitan kun fayakun ini menurut saya dengan kalau kun fayakun artinya berproseslah, cepat lakukan, mulailah dari yang kecil sekarang juga, saat ini juga, jangan dinanti-nanti begitu ya, lakukan lebih awal dan sebagainya. Ini ternyata ada surat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an Al-Anfal surat ke-8 ayat 53 mengatakan di sini bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengubah satu nikmat atau sukses suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi di sini Allah juga memberi ketentuan begitu. Perubahan itu jangan nunggu-nunggu keajaiban tanpa proses datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah membuat ketentuannya bahwa untuk melakukan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Maka kun fayakun itu adalah rubahlah saat ini juga dari mulai pola pikir, dari mulai pola tindak, dari pola ucapan, dari pola makan, pola apa saja yang baik lakukanlah saat ini juga. Begitulah sahabat-sahabat sekalian. Saya pikir itulah kun fayakun itu. Maka kalau Anda punya niat-niat baik, Anda mau usaha apapun, mau berbuat, merencanakan apapun, jangan larut dalam perencanaan. Kun fayakun. Just do it. Kerjakan saja. Lakukan saja. Dan semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjamin siapa yang bergerak, yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah sediakan rezeki yang luas dan tanah yang luas. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga sukses, semoga menginspirasi dan jangan lupa silakan sebarkan ilmu ini kepada orang supaya lebih banyak orang yang sukses lagi di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sukses dengan logika Tuhan.